Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wiranto dengan ujung NIM 024 dari Teknik Elektro angkatan 2025. Yang saya hormati Ibu Faidatun Nuzula SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Luntur di Tanah Sendiri, Potret Kemunduran Bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memelihara bahasanya itu sendiri. Kutipan dari Sultan Takdir Alis Jabana. Di bagian pendahuluan, saya membahas mengenai bahasa Indonesia adalah identitas dan alat pemersatu bangsa. Namun, di beberapa tahun terakhir, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda itu sudah mulai menurun. Penggunaan media sosial, arus globalisasi, dan budaya digital itu mengubah bahasa dari generasi muda itu sendiri. Jika hal ini terus dibiarkan, maka kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga akan ikut terganggu. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di pembahasan saya membahas 4 hal. Yang pertama itu penyebab kemunduran bahasa, yang kedua data dan fakta yang mendukung, yang ketiga itu dampak yang ditimbulkan, yang keempat adalah solusi dari permasalahan tersebut. Di pembahasan pertama, saya membahas tentang penyebab kemunduran bahasa. Salah satu penyebab utama dari kemunduran bahasa itu sendiri adalah cara generasi muda berbicara di media sosial. Nah, banyak generasi muda itu cenderung menggunakan bahasa singkat, bahasa campuran, dan bahasa gaul ketika mereka berkomunikasi di media sosial. Hal ini karena mereka menganggap bahwa menggunakan bahasa tersebut akan membuat percakapan yang mereka lakukan itu lebih singkat dan lebih keren. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi. Pada pengaruh globalisasi, masuknya kata-kata asing ke Indonesia. Contohnya itu ya, white, mood, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata itu lebih sering diucapkan oleh generasi muda karena mereka menganggap bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terlalu kaku dan formal. Selanjutnya, pembelajaran bahasa kurang relevan. Jadi, di sekolah-sekolah itu, penggunaan bahasa itu masih sangat kurang. Jadi, guru-guru itu hanya membahas teoritisnya saja, tanpa melihat di kehidupan generasi muda itu sendiri. Jadi, generasi muda itu menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, kalau digunakan di kehidupan mereka sehari-hari, itu masih kurang relevan. Ya? Nah, selanjutnya itu fakta dan data yang mendukung. Dari diagram tersebut, dapat kita lihat bahwa remaja yang menggunakan bahasa gaul itu sebesar 67%, yang menggunakan bahasa campuran yaitu 24%, dan yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu hanya 9% saja. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu hanya minim sekali. Data ini didapat dari penelitian Siahan dan Khairani pada tahun 2025. Selanjutnya itu dampak kemunduran bahasa. Nah, dampak kemunduran bahasa itu sudah mulai terlihat di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, sekarang banyak remaja itu yang kesusahan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar dan menulis secara formal. Ketika mereka presentasi, mereka menulis tugas akademik. Nah, mereka itu sudah mulai kesusahan. Sebenarnya bahasa itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Apabila kosakata yang kita miliki itu terlalu sedikit, maka cara berpikir kita juga akan ikut menurun. Selanjutnya, solusi dan langkah perbaikan. Nah, solusi dan langkah perbaikan dari dampak tersebut yaitu diperlukan peran dari berbagai pihak. Yang pertama itu sekolah, pemerintah, content creator, dan keluarga. Di sisi sekolah,
Solusi dan langkah perbaikan di sekolah yaitu, nah guru itu diharuskan mewajibkan siswanya itu menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Nah, mewajibkan siswa itu menonton video, menonton ulasan film, atau konten digital lainnya. Nah, terus yang kedua itu, di sekolah itu, seharusnya guru itu membimbing siswanya agar terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berada di sekolah, agar mereka itu terbiasa. Yang kedua itu peran pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu memperbanyak kegiatan literasi seperti lomba pidato, lomba karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu peran content creator atau influencer. Nah, influencer seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika mereka itu membuat konten atau video untuk diupload ke media sosial mereka. Jadi generasi muda seperti saya dapat melihat konten tersebut dan membuat saya terpaku untuk membawanya ke kehidupan saya sehari-hari. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu dari keluarga. Nah, orang tua itu seharusnya membimbing anak mereka dari kecil untuk menggunakan kata yang baik dan benar, kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, saya penutup. Kemunduran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sudah menjadi masalah yang nyata dan berdampak pada kualitas komunikasi dan identitas bangsa. Upaya bersama seperti dari sekolah, pemerintah, influencer, dan keluarga itu sangat mendukung agar dapat meningkatkan kebanggaan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika dilakukan secara konsisten, maka bahasa Indonesia itu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang mengikuti perjalanan kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.